Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita akan menyanyikan pujian PKJ 16 ayat 1 dan 2. Mari kawan-kawan gembiralah. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya, marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat yang ke-30 akan menjadi ayat introitus kita dalam kehidupan kita selama seminggu ini. Di mana dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30 ini diingatkan kembali kepada kita semua para umat Tuhan agar ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Sekali lagi Yohanes Pembaptis mengatakan kepada para muridnya saat itu yang mengikuti ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Ini adalah landasan pelayanan yang dimiliki oleh seorang Yohanes Pembaptis. Di mana pada saat itu para pengikut Yohanes bertanya kepada Yohanes,
apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus menjadi respon mereka pada saat ternyata ada banyak pengikut Yesus pada saat itu. Dan Yohanes sadar bahwa ia adalah utusan Tuhan Allah untuk mempersiapkan kehadiran Tuhan Yesus pada saat itu. Sehingga Yohanes tidak termakan api cemburu. Yohanes tetap dengan tulus melayani Tuhan Allah. Dan ia sadar bahwa dengan pelayanannya agar nama Tuhanlah yang semakin besar dan ia semakin kecil. Yohanes sadar bahwa pada saat ia diberikan waktu dan kesempatan untuk melayani, semua itu bukan karena kebaikan Yohanes, bukan karena fasih lidah Yohanes, bukan juga karena kekayaan Yohanes, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Fasih lidah
Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kini saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita. Kita buka dalam Yeremia 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 akan menjadi pembacaan Alkitab kita dalam ibadah pada hari ini. Yeremia 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa yang selalu menganugerahkan kepada kami waktu dan kesempatan untuk bisa bersekutu denganmu. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kehidupan yang masih Bapa percayakan hingga saat ini kepada kami. Tetapi ya Bapa, kami sadar bahwa kami juga adalah manusia yang penuh dengan dosa. Seringkali ya Bapa, dengan pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami tidak memuliakan Engkau. Seringkali kami acuh tak acuh terhadap kerinduan-Mu, terhadap kehadiran kami. Pada saat kami harus berdoa, membaca Alkitab, serta bersekutu. Ampunilah kami ya Bapa, karena seringkali keinginan daging kamilah yang menguasai diri kami. Dan pada saat ini Bapa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengampuni dosa kami. Dan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu ya Bapa, kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Pada saat kami harus mengertikan setiap kebenaran firman-Mu, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, Engkau membantu kami, membantu hamba-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan mengertikan setiap apa yang ingin Bapa sampaikan kepada kami, jemaat-Mu di GKPB Hosana Kwanji. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, sucikan kuduskan mulut bibir hamba ya Bapa, sehingga benar-benar segala sesuatu pesan yang daripada-Mu sajalah yang terjadi, dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lebih lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Berbahagialah bagi kita yang bukan hanya membaca serta merenungkan firman Tuhan, tapi kita mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di dalam gedung gereja ini, dan juga sidang jemaat sekalian yang berada di rumah masing-masing, Shalom. Kiranya damai sejahtera Allah ada beserta dengan kita masing-masing dalam setiap keadaan dan kondisi. Baik, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur karena tanggal 18 September kemarin Tuhan mengizinkan saya untuk menerima penabisan ke dalam jabatan gerejawi, yaitu menjadi seorang pendeta.
25 tahun yang lalu saat seorang anak kecil berumur 2 tahun dan ia mulai bisa berbicara dan ia mulai bisa merespon setiap perkataan-perkataan serta pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya. Setiap kali anak ini ditanyakan oleh tetangga, setiap kali ia ditanyakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, besok besar mau jadi apa? Dengan polos dan lugu seorang anak kecil berumur 2 tahun mengatakan, mau jadi eta. Mendengar apa yang menjadi kerinduan anaknya setiap kali ditanyakan oleh orang-orang ada di sekitarnya, maka kedua orang tua anak perempuan ini memilih untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Mereka selalu membawa dalam doa apa yang menjadi perkataan daripada anaknya. Karena mereka imani apa yang menjadi perkataan dari seorang anak kecil itu adalah nubuat yang akan terjadi di masa depannya. Kalau ditanya siapa sih yang mengenal keluarga ini di tempat tinggalnya, mungkin bisa dihitung jari. Ia tidak terlalu terkenal. Karena kalau dilihat di mata manusia, ia hanya sebagai orang biasa saja. Dengan status jemaat orang biasa. Dan terkadang status sosial inilah yang sering kali membuat kedua orang tua anak ini mulai goyah kembali. Bisa tidak ya, anak saya mencapai apa yang menjadi perkataannya, apa yang menjadi keinginannya. Tetapi saat ini Tuhan menyatakan apa yang menjadi perkataan, apa yang menjadi iman, apa yang menjadi doa keluarga tersebut. Dan saat ini anak itu telah ditabiskan menjadi seorang pendeta. Dan saat ini tengah berdiri di hadapan sidang jemaat sekalian. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari sini kita bisa merenung bahwa nyatalah apa yang menjadi pujian kita tadi. Bahwa benar bukan karena kebaikan, benar bukan karena fasih lidah, benar bukan karena kekayaan, setiap daripada kita dipanggil oleh Tuhan. Semua itu karena anugerahnya. Hal ini juga terjadi bukan hanya pada pribadi saya, Deborah Sailatu. Tetapi hal ini juga terjadi bagi sidang jemaat sekalian dimanapun kita berada saat ini. Baik kita yang berada di gedung gereja ini ataupun kita yang berada di rumah kita masing-masing. Kalau saat ini kita sedang dalam posisi orang terpuji, kalau saat ini kita sedang dalam posisi orang yang sukses, orang yang terkenal, jangan terlalu bangga dengan diri. Ingat bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Tuhan yang mempercayakan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan juga yang memberikan anugerah agar segala sesuatu apa yang kita butuhkan terpenuhi. Dengan demikian, milikilah dasar kehidupan, milikilah dasar pelayanan sama seperti seorang Yohanes Pembaptis. Agar kiranya lewat pekerjaan, lewat usaha, bahkan lewat pelayanan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, Tuhanlah yang semakin besar dan kita semakin kecil. Karena sebenarnya itulah seharusnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa diri. Kita ini bukan siapa-siapa kalau Tuhan tidak percaya terhadap kita. Kalau kita melihat dalam bacaan kita Yeremia 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 mengingatkan kepada kita semua, bukan hanya bangsa Israel, bahwa kita hanyalah tanah liat di tangan Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa dalam Yeremia ini terjadi saat kehidupan bangsa Israel saat itu sedang dalam kondisi yang sangat amat hancur. Bahkan bangsa Israel tahu bahwa ia akan mengalami pembuangan. Kehancuran yang sangat luar biasa tengah terjadi, tengah dirasakan oleh bangsa Israel sehingga mereka mulai bertanya, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan berdiam diri? Apakah Tuhan mendengar seruanku ataukah tidak? Habis.
Habis sudah apa yang menjadi semangat dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Habis sudah rasanya harapan kehidupan mereka. Dan bahkan Nabi Yeremia yang adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan Allah untuk diam di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada saat itu, ia juga mulai bingung. Ia juga nyaris putus asa. Apa yang harus ia katakan kepada bangsa Israel? Karena kenyataannya seperti itu, hancur, tidak ada satu orang pun yang dapat dipercaya. Setiap raja yang Tuhan Allah pilih untuk memimpin mereka tidak ada yang benar di mata Tuhan. Sehingga berkat Tuhan dihentikan kepada mereka. Bangsa Israel mulai hilang harapan. Bahkan Nabi Yeremia yang ditemukan oleh Tuhan Allah sebagai nabi yang baik dan benar di antara orang-orang pada saat itu juga mulai goyah. Dan Nabi Yeremia mulai berseru kepada Tuhan Allah. Dan dalam firman Allah dikatakan bahwa firman Allah datang kepada Yeremia dan mengatakan agar Yeremia pergi kepada seorang tukang periuk untuk menyatakan kepada Nabi Yeremia bahwa keadaan bangsa Israel tetap ada dalam lindungan Tuhan sehancur apapun keadaan mereka saat itu. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi status bangsa Israel pada saat itu juga terjadi bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Dikatakan bahwa pada saat itu bangsa Israel adalah seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Siapa tukang periuknya? Yaitu Tuhan Allah kita. Begitu pula dengan diri kita. Kita juga adalah segumpal tanah liat yang berada di tangan Tuhan Allah kita. Kalau kita lihat, tukang periuk yang adalah manusia biasa saja dapat mengubah gumpalan tanah liat yang awalnya tidak memiliki nilai apa-apa, yang hanya diinjak orang, tidak pernah dipedulikan orang. Si tukang periuk mampu mengubah tanah liat itu menjadi sesuatu yang teramat sangat berharga. Dan bahkan dikatakan di tangan tukang periuk yang baik juga tanah liat yang rusak bisa diubahnya menjadi tanah liat yang berharga. Manusia saja mampu melakukan hal itu, apalagi dengan Tuhan Allah kita yang menciptakan kita. Tetapi yang perlu kita renungkan adalah, yang menjadi permasalahannya adalah, maukah kita menurut layaknya sifat tanah liat yang mau menuruti setiap proses pembentukan yang dilakukan oleh sang tukang periuk? Atau jangan-jangan sebaliknya, Tuhan izinkan pembentukan sedikit sakit saja, kita sudah mulai mengeluh. Kita sudah mulai meragukan keberadaan Tuhan. Kita katakan, di mana Tuhan? Tuhan tidak sayang saya. Apakah benar Tuhan itu ada? Dan lain sebagainya. Ini yang menjadi perenungan kita bersama. Maukah kita menjadi tanah liat, ataukah justru kita meresponi setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita ini sama seperti bangsa Israel? Memang benar bahwa saat kita masuk dalam proses pembentukan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, itu bukanlah hal yang mengenakkan. Siapa bilang enak? Tanah liat mau jadi sesuatu yang berharga saja, ia harus dibakar. Ia harus dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan keinginan daripada sang tukang periuk. Itu enak? Tidak ada enaknya. Tetapi saat tanah liat itu mengikuti apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi rencana daripada tukang periuk, maka pada akhirnya semua mata memandang si tanah liat ini. Karena ia sudah berubah menjadi sesuatu yang teramat sangat berharga. Begitu pula dengan kehidupan kita. Saat pembentukan terjadi pada pribadi kita, kita harus siap untuk merasakan sakit hati. Kita harus siap untuk merasakan rasa kecewa. Kita harus siap untuk merasakan perasaan sedih karena berbagai macam peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Entah itu peristiwa dihianati, dicurangi oleh orang yang telah sangat kita percaya, ataukah mungkin peristiwa ditinggalkan oleh orang yang sangat kita sayangi, oleh orang yang sangat kita kasihi. Atau mungkin bisa juga peristiwa dicampakkan pada saat kita membutuhkan pertolongan. Dan bisa saja
peristiwa diremehkan juga terjadi pada pribadi kita hanya karena status sosial kita berada di bawah mereka yang seringkali meremehkan kita. Benar, semua itu Tuhan izinkan terjadi, tetapi pada saat Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi, bukan berarti Tuhan mau menghancurkan kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan mau menghancurkan masa depan kita, tetapi Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang mampu menjadi berkat bagi sesama. Karena yang Tuhan mau ialah saat kita merasakan tidak enaknya dihianati atau dicurangi, lalu saat kita berada pada posisi berpeluang untuk berlaku curang dan berkhianat, jangan lakukan itu. Jangan menjadi tersangka setelah menjadi korban. Karena bukan itu yang menjadi tujuan Tuhan. Saat Tuhan mengizinkan kita diremehkan atau dipandang sebelah mata hanya karena mungkin pada saat itu kita tidak sehebat mereka yang meremehkan kita, suatu saat nanti akan ada waktu di mana kita berada pada posisi berpeluang untuk meremehkan orang lain. Kita sudah tahu itu tidak baik, jangan lakukan itu. Karena kita ini dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan menjadi duka cita. Sehingga pada saat kita baru muncul 10 meter di depan saudara kita sudah merasakan kehilangan sukacita. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tapi bagaimana kehadiran kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun dan dimanapun berada, kehadiran kita mampu membawa berkat sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jikalau mungkin saat ini Tuhan sedang izinkan kita untuk berhadapan dengan segala hal yang tidak baik, entah itu mungkin kecurangan, hal ketidakadilan, hal kemunafikan, bersyukurlah. Karena apa? Karena bukan kita yang menjadi pelakon daripada orang-orang itu. Karena Tuhan membentuk kita dari mereka. Bersyukurlah. Karena ternyata si jahat tidak mampu menembus benteng daripada Roh Kudus kepada kita. Sehingga kita tetap tahu mana yang baik, mana yang benar. Jangan justru kita memikirkan bagaimana caranya untuk membalaskan apa yang telah mereka lakukan. Dengan cara kita mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita mendapat kelompok, lalu kita membalas setiap apa yang menjadi kejahatan mereka. Lalu di mana bedanya kita dengan mereka? Kalau mau bicara hitung-hitungan, apa Yesus selalu dipuji dalam kehidupannya di dunia ini? Caci maki, cemooh. Bahkan Yesus pun pernah diludahi oleh orang-orang yang tidak ada apa-apanya. Tetapi sama sekali Yesus tidak pernah mau membalaskan apa yang menjadi perbuatan mereka. Padahal Yesus punya banyak pengikut. Jangan pengikutnya yang kita hitung, para muridnya saja. Kapan Yesus pernah mengajarkan hal-hal yang tidak baik? Kapan Yesus mengajarkan hal mengenai balas dendam? Tidak pernah. Tapi justru sebaliknya, Yesus membalas setiap kejahatan mereka dengan kebaikan. Dengan demikian, ingat, kita semua di sini hanyalah gumpalan tanah liat di tangan Tuhan. Tuhan mau bentuk kita seperti apa dan dengan bagaimana caranya, biarkan Tuhan yang atur. Karena itu adalah hak otoritas Tuhan. Tidak ada hak bagi kita untuk melawan ataupun protes dengan cara Tuhan. Cukup kita berserah, berdoa, berseru kepada Tuhan dan nantikan dengan sabar kapan Tuhan akan menjawab seruan doa kita. Karena pegang iman ini, bahwa kapanpun Tuhan mau jawab, Tuhan pasti jawab apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Bu Sutiati, Ibu Meta, Bapak Nyoman Sudiase, Bapak Teguh, Saudari Desi, Bapak Ketut Sudarsana, kita semua di sini pasti memiliki pergumulan, termasuk saya, Deborah Sailatu. Kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan sesama kita, tetapi beda halnya dengan Tuhan Allah kita. Jadi, jangan bikin diri kita rugi. Setiap minggu mau sisihkan waktu untuk beribadah, untuk berdoa, untuk menyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlepas daripada itu kita mulai khawatir.
Kita mulai menuntut lagi, Tuhan kapan Engkau menjawab doa saya? Tuhan apakah Engkau mendengar doa saya dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita mampu menjadi gumpalan tanah liat yang mau menuruti cara Tuhan. Memang tidak mengenakkan, tapi peganglah iman ini bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Jangan kita yang atur Tuhan, tetapi biarkan Tuhan yang mengatur kita. Dengan demikian, bagi anak-anak muda, bagi anak-anak yang masih sekolah saat ini, apapun yang menjadi kerinduanmu, apapun yang menjadi cita-citamu saat ini, serukan dengan nyaring kepada Tuhan dalam tiap doamu. Dan berusahalah bersama dengan Tuhan. Karena apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi cita-citamu, dan apapun yang menjadi usahamu, semua akan diberkati Tuhan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ekspektasikan. Saat kita bergumul bersama dengan Tuhan, bahkan sampai air mata menetes, percayalah, manusia tidak bisa menghitung berapa banyak tetesan air mata kita yang jatuh. Tetapi Tuhan Allah selalu menghitung setiap tetesan air mata kita. Jadi jangan main-main dengan doa. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk berdoa, berdoalah. Dari waktu 24 jam setiap hari, masa kita tidak punya waktu 5 menit saja untuk berdoa? Kalau kita tidak pernah datang bersyukur kepada Tuhan, itu sama dengan kita manusia yang tidak tahu diri. Kita pulang pergi tempat kerja, Tuhan lindungi. Kita lapar, Tuhan kasih makan. Kita butuh belayan, Tuhan sudah kasih suami dan juga istri. Bersyukurlah. Tapi dikasih waktu untuk 5 menit saja berdoa, ada saja alasan. Tuhan masih beri kesempatan untuk kita. Jadi datanglah kepada Tuhan. Dan anak-anak muda percayalah, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi cita-citamu, bawa semuanya dalam doa. Dan berusahalah bersama dengan Tuhan. Dan kita para orang tua, apapun yang menjadi cita-cita dan kerinduan anak-anak kita, cepat-cepat bawa dan pergumulkan dalam doa. Jangan justru sebagai orang tua kita tidak mendukung apa yang menjadi cita-cita anak kita. Hanya karena kita pikir, sepertinya anak saya tidak cocok jadi ini, sepertinya anak saya tidak cocok jadi itu, tanpa melibatkan Tuhan. Padahal, sekalipun kita yang melahirkan, kita yang mengandung selama 9 bulan, anak itu sepenuhnya adalah milik Tuhan Allah. Anak-anak itu hanya sebagai titipan bagi kita para orang tua. Jadi apapun yang menjadi kerinduan anak-anak kita, ya pergumulkan bersama orang tua aslinya, yaitu Tuhan Allah kita. Jangan kita mematahkan semangat anak kita, hanya karena apa yang menjadi kerinduan anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan sebagai orang tua. Memang sebagai orang tua kita pasti mau yang terbaik bagi anak-anak kita. Tetapi ingat, tolak ukur Tuhan Allah beda dengan tolak ukur kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, segala sesuatu apapun yang menjadi pergumulan anak-anak kita, bawalah itu dalam pergumulan bersama dengan Tuhan Allah kita. Dan saat ini, jika kita berada pada posisi yang baik, kita berada pada posisi yang sukacita, kita berada pada posisi yang berkelimpahan berkat, ingat, jangan lupa bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Mungkin dalam situasi pandemi seperti ini, pasti masih ada di antara kita yang usahanya masih lancar, yang pekerjaannya masih lancar. Jangan sombong, jangan dikira karena kepintaranmu, jangan dikira karena kerajinanmu, kehebatanmu, kamu tidak kehilangan pekerjaan, tidak. Tapi semua itu karena Tuhan yang menganugerahkan berkat itu kepada dirimu. Oleh sebab itulah jangan sampai lupa diri. Karena hati-hati saat kita melenceng dari jalan Tuhan, jangan salahkan Tuhan jikalau suatu saat nanti Tuhan izinkan kita terjatuh. Jatuh itu sakit, sakit sekali. Jadi sebelum jatuh, berbaliklah ke jalan Tuhan. Dan yang terakhir, jikalau saat ini kita tengah terpuruk karena keadaan, ingatlah jangan putus asa. Jika saat ini kita tengah hancur, pandanglah kehancuran itu dari sisi Tuhan. Bahwa Tuhan sedang mau mendobrak kehidupan kita ini untuk masuk dalam kehidupan yang baru, sama halnya seperti bangsa Israel. Bukan Tuhan tidak memiliki rencana saat Tuhan mengizinkan bangsa Israel hancur, saat bangsa Israel harus dibuang,
Saat bangsa Israel seakan-akan tidak memiliki Allah, bukan berarti Allah tidak memiliki rencana. Allah memiliki rencana yang sangat indah. Begitu pula dengan kita. Kalau saat ini mungkin usaha kita tengah hancur, saat ini mungkin kita sudah tidak punya pekerjaan, saat ini mungkin kita bergumul dengan anak-anak kita yang susah sekali untuk diatur, dan anak-anak yang mungkin saat ini bergumul karena orang tua yang terlalu keras kepala. Pandanglah setiap peristiwa ini sebagai pembentukan karakter kita oleh Tuhan Allah kita. Jadilah tanah liat yang mau dibentuk. Jangan keraskan hati. Saat Tuhan menegur, segeralah berbalik. Dan ingatlah, hak otoritas penuh ada di tangan Tuhan untuk mengatur kehidupan kita. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau damai sejahtera, kalau kita mau sukacita, ya dekatlah dengan sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Allah kita. Karena Tuhan selalu menganugerahkan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sidang jemaat kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja, segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak bara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu sekalian yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami mengucapkan selamat hari Minggu pada hari yang berbahagia hari ini. Luar biasa kita boleh ibadah bersama-sama, baik secara daring maupun bersama-sama di gedung gereja ini. Hal yang pertama kita patut bersukacita hari ini adalah hari yang istimewa buat Ibu Pendeta Deborah Silatu SSITO. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita patut ucapkan selamat kepada beliau karena hari inilah hari pertama kali adalah khotbah buat Gereja Hosana Kuanji, khotbah sulung dari Ibu Pendeta. Biarlah ke depan Tuhan terus akan menyertai beliau dimanapun dia akan bertugas. Inilah bagian memori yang paling indah di Jemaat Hosana Kuanji. Selamat Ibu Pendeta Deborah. Selamat melakukan tugas berikutnya dimanapun Anda ditempatkan. Informasi kedua, ada ucapan terima kasih dari keluarga Bapak Oraet Labora Gilamo. Mengucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis jemaat, dan seluruh warga jemaat atas doa dan dukungan selama Ananda Kasten Repa dirawat di rumah sakit, sehingga saat ini dalam proses pemulihan di rumah dan Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, berdasarkan surat edaran nomor 090 pada tanggal 11 September 2020 dari Sinode terkait naiknya kurva penyebaran COVID-19 di Bali, maka ibadah minggu akan kembali menggunakan e-liturgi bulan Oktober 2020.
Diharap seluruh warga jemaat tetap menjaga kesehatan dan memenuhi protokol kesehatan untuk menjadi perhatian bagi warga jemaat. Yang ketiga, kita bersyukur pentabisan pendeta dan pentabisan peresmian dan gedung gereja sudah berlangsung dengan luar biasa. Dilaksanakan pada Minggu 20 September 20. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih ke seluruh jemaat warga jemaat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada kita semua sehingga acara boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, informasi bahwa belajar daring itu sudah bisa dilakukan oleh anak-anak kita, yaitu diadakan pukul 7.30 sampai 9 WITA untuk TK dan SD, pukul 9 sampai 11 untuk SMP dan SMA. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan hal itu mohon supaya mendaftarkan diri terlebih dulu putra-putrinya di majelis kelompok masing-masing. Selanjutnya persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing atau membawa langsung persembahan ke majelis jemaat yang bertugas di gereja setiap hari Senin dan Selasa pukul 17.30 sampai 19.00 WITA atau majelis kelompoknya masing-masing. Yang selanjutnya warga jemaat yang berulang tahun tanggal 27 September sampai 03 Oktober. Yang pertama, Nigusti Ayu Kristin Septiana 27 September, Simontana 27 September, Gamaliel Ikhalor 28 September, Nilo Sutiati 29 September, Sutini Listiawati 29 September, Oktopina Malo 1 Oktober, J Baluk 2 Oktober, Ninyoman Soka 3 Oktober. Bila Tuhan memberkati bagi saudara yang sudah ditambahkan 1 tahun usianya, dan kami berdoa biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan, memberikan kesuksesan dan berkat yang lipat ganda. Laporan keuangan boleh kita lihat di laporan yang sudah tersedia. Jika ada hal yang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa menelpon kita di majelis harian yang sudah bertugas yang saya sampaikan di atas. Demikian warta jemaat yang kami dapat sampaikan. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji sembah syukur ya Bapa, tidak henti-hentinya kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu. Karena kami beriman bahwa dalam situasi apapun, bahkan dalam situasi sehancur apapun, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih banyak ya Bapa atas kebenaran firman yang sudah kembali Bapa perdengarkan kepada kami. Dan kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, Engkau menyempurnakan dan Engkau selalu mengingatkan dan perdengarkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, saat ini kami masih tetap dalam masa pergumulan, dalam situasi keadaan pandemi ini. Ini adalah sebuah rahasia bagi kami sebagai manusia. Tetapi ya Bapa, kami percaya Engkau yang mengendalikan segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau membentengi kami dengan kuasa-Mu, sehingga segala sesuatu sakit penyakit apapun yang ingin mengintai kami, yang sedang mengintai kami dan ingin masuk ke dalam tubuh kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa. Berkatilah ya Bapa penduduk bangsa Indonesia ini. Sadarkanlah setiap daripada mereka
untuk mengikuti setiap apapun yang menjadi peraturan yang diturunkan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga, pemerintah adalah wakil Allah bagi kami masyarakat di bangsa Indonesia ini. Allah Bapa kami yang sangat baik, kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada. Engkau mengetahui ya Bapa, bahwa dalam waktu 6 bulan, hampir 7 bulan ini ya Bapa, kami jemaat-Mu beribadah secara online. Engkau mengetahui segala sesuatu kerinduan kami untuk bersekutu kembali, tetapi kami beriman Engkau memiliki waktu yang sangat indah untuk menjawab pergumulan kami ini bersama. Oleh sebab itu ya Bapa, berkatilah setiap daripada mereka yang telah Engkau utus untuk menjadi pemimpin daripada gereja-gereja, terutama gereja Kristen Protestan di Bali. Kami mohon ya Bapa, kiranya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, Engkau mengambil alih hati kecil setiap pelayan-Mu, baik mereka para pendeta, para vikaris, bahkan majelis jemaat pun pengurus kategorial. Anugerahkanlah mereka hati yang takut akan Engkau ya Bapa, sehingga benar-benar saat mereka melakukan kesalahan, saat kami berjalan di jalan yang salah, kami memiliki rasa malu terhadap Engkau, kami memiliki rasa gentar terhadap Engkau, sehingga tidak ada satu hal pun yang tidak Engkau inginkan terjadi bagi gereja-Mu. Kami beriman ya Bapa, bahwa Engkau adalah kepala gereja, terutama GKPB ini. Kiranya Engkau memberkati MSH yang ada yang sudah terpilih. Anugerahkanlah hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap daripada kami para pelayan-Mu. Jangan ya Bapa biarkan kami mengeraskan hati kami, tapi bagaimana kami memiliki hati yang takut akan Engkau. Dan saat ini kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, GKPB Hosana Kuanji. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau. Oleh karena penyertaan-Mu sehingga peresmian gedung gereja yang dilakukan minggu lalu berjalan dengan baik. Kiranya ya Bapa, segala apapun yang telah kami lakukan itu semuanya berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Allah Bapa yang ada di surga. Saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu di GKPB Hosana Kuanji ini. Setiap daripada mereka yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan, Engkau mengenal setiap pribadi daripada mereka ya Bapa. Oleh sebab itu kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyembuhkan, Engkau mengangkat sakit penyakit yang ada pada tubuh mereka, sehingga mereka tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa di surga. Dan terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau telah menganugerahkan umur yang panjang kepada beberapa anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, yang nama mereka telah disebutkan tadi dalam warta jemaat. Kami mengimani ya Bapa, sampai kapanpun Engkau ada beserta dengan mereka, Engkau memegang tangan mereka, dan Engkau memberkati setiap apa yang menjadi usaha mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, bahkan pergumulan mereka pun Engkau turut campur tangan di dalamnya. Masa depan mereka ada di tangan-Mu ya Bapa, dan mereka semua akan selalu naik dan tidak akan menjadi turun. Karena ini adalah janji yang Engkau ucapkan kepada setiap umat-Mu yang percaya akan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, segala sesuatu pelayanan kami di Gereja Hosana Kuanji ini kami persembahkan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Allah Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa, inilah setiap doa permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Dan doa ini kami sempurnakan lewat doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, mari kita membawa persembahan kita yang sudah kita kumpulkan bersama-sama. Dan pada saat ini saya akan membacakan sebagai ayat penghantar kita dalam persembahan, terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian bunyinya.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah ayat persembahan pada hari ini, dan kita akan mengawali dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Jemaat, saya persilakan bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami kembali datang dan membawa persembahan kami yang sudah kami kumpulkan bersama-sama baik di gereja dan di rumah kami masing-masing. Sebelum kami memakainya ya Bapa untuk pelayanan kami baik di gereja ini dan secara umum ya Bapa, Tuhan kuduskanlah dan sucikanlah persembahan kami ini sehingga semuanya menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan berkat yang masih tersimpan di rumah tangga kami masing-masing, Tuhan tolong berikanlah kami hikmat-Mu dan akal budi yang baik ya Bapa untuk bisa mengelola berkat-Mu itu dan bisa juga menjadi sarana berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa kami yang di surga, demikianlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah telah diperdengarkan bagi kita semua pada hari ini. Ingatlah, jangan keraskan hatimu, tetapi terimalah dan jalankanlah setiap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kini pulanglah, jadilah saksi bagi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.